Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada. Oke, di video kali ini Mas Eka nggak bosan-bosan ya. Masih akan memberikan informasi tentang seputaran KIP kuliah nih untuk teman-teman yang punya rencana di tahun 2023 ya beresolusi saya akan masuk kuliah, saya akan daftar kampus idaman saya gitu ya. Tapi ekonomi saya kurang mampu bagaimana? Jangan putus asa, jangan putus semangat karena tetap aja jalanin dulu ya. Yang namanya coba mah coba aja dulu ya, sekarang mah yang penting mah usaha dulu ya, jangan jangan merasa, "Aduh orang tua saya tidak mampu, aduh ekonomi saya juga kurang, ah udah saya nggak bakalan bisa kuliah nih kayaknya." Jangan putus semangat ya, karena di video kali ini Mas Eka akan kasih tahu langkah-langkahnya agar teman-teman yang, memang, kurang, secara ekonomi itu bisa mendaftar KIP kuliah untuk mendapatkan biaya-biaya kuliahnya atau mendapatkan beasiswa kuliah melalui KIP kuliah tuh ya. Di video sebelumnya sudah dibahas ya, bahkan, biaya hidup per bulanannya itu sudah ditanggung ya, sudah diberikan, sudah dijamin, udah enak banget ya. Sekarang bagaimana sih langkah-langkahnya, untuk mendaftar KIP kuliah itu ada 6 langkah, jangan sampai salah nih ya para warga sekolah ya. Tapi sebelum itu, sebelum Mas Eka akan menjelaskan 6 langkah tersebut untuk para warga yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate lagi kepada para warga pastinya ya. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka nih. Oke langsung aja yuk kita ke web KIP kuliahnya ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Kartu ini, diperuntukkan untuk teman-teman yang, ingin melanjutkan kuliah namun terkendala secara ekonomi. Nah, bagaimana cara daftarnya? Sudah ada di video sebelumnya. Sekarang Mas Eka akan membahas, eee, tahapan daftar KIP Kuliah Merdeka ya, nomor 3 itu penting banget ya, apa aja yuk kita langsung bahas satu persatu. Oke, yang pertama di sini ya, tahapan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Yang pertama, siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri di SIM KIP Kuliah melalui halaman KIP Kuliah, KIP, strip kuliah.kemendikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps. Jadi, ada 2 ya, yang melalui web, desktop dan melalui aplikasi mobile. Dia bisa langsung di-download aja di, Play Store ataupun Apple Store ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kan tadi kemarin dibahas tuh ya, di video sebelumnya itu dibahas, ada 2 mekanisme, yang pertama daftar sendiri dan didaftarkan oleh perguruan tingginya setelah, teregistrasi atau sudah terdaftar ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang daftar secara mandiri aja dulu ya. Oke, kalau misalkan daftar secara mandiri, maka para warga atau teman-teman bisa langsung masuk di akun di sini, di login siswanya. Nanti Mas Eka akan lebih jelasnya, akan Mas Eka berikan, tutorialnya dan, penjelasannya di video berikutnya nanti ya. Kita bahas tahapannya terlebih dahulu. Jadi setelah masuk seperti itu, yang pertama. Terus yang kedua nih, pada saat pendaftaran siswa masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Seperti di video sebelumnya juga sudah Mas Eka jelaskan, kalau misalkan masih bingung NISN itu apa, NPSN apa, silakan disimak di video sebelumnya itu ya. Mas Eka sudah bahas bagaimana cara mencari NISN dan NPSN-nya ya. Langsung saja dicek di situ. Jadi NIK-nya pastikan sudah benar ya, sudah tidak ada permasalahan lagi di NIK. Kemudian NISN-nya juga pastikan NISN-nya, benar dan sudah verifikasi kelulusannya. Kemudian NPSN-nya juga sama, pastikan NPSN sekolahnya juga benar, ya jangan sampai salah, nanti salah alamat sekolahnya. Dan alamat emailnya juga dipastikan aktif ya. Kalau alamat email Mas Eka pasti yakin aktif, nggak mungkin tidak aktif ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga nih, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Pastikan siswa mendaftarkan email yang aktif agar dapat melihat kode akses yang dikirim. Itu dia. Tadi makanya Mas Eka bilang di awal nomor 3 itu penting banget. Karena apa? Karena ketika kalian sudah menginput di sini semua ya, NIK-nya, NISN, NPSN, emailnya nggak aktif. Udah dinyatakan layak tuh ya,
terus kode email dan nomor pendaftarannya nggak bisa dikirim lah, kan bingung ya. Jadi ini sangat penting banget ya ketika nanti sudah divalidasi semua NIK dan NISN serta NPSN-nya sudah divalidasi oleh, sistem KIP kuliah dan dinyatakan lolos ya, dinyatakan layak untuk mendapatkan KIP, maka nanti kode akses dan nomor pendaftarannya itu akan dikirim melalui email. Itu yang ketiga ya langkahnya. Kemudian langkah keempat nih, setelah itu siswa masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses. Jadi setelah tadi kan dapat nih nomor pendaftaran dan kode aksesnya ya. Kemudian menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. SNMPTN, SBMPTN, SMPN. Nah, ini SBMPN atau mandiri. Jadi tinggal dipilih salah satunya. Kalau misalkan dapatkan tadi kan layak ya. Nah, ini maka nanti yang ini itu akan gratis tuh ya, seperti yang di video sebelumnya itu ya. Nah, di sini nomor pendaftarannya berapa itu ada di, email-nya teman-teman ya, atau para warga yang sudah dimasukkan pada saat, mengajukan KIP ini ya. Kemudian, kode aksesnya juga sama ada di email. Setelah itu tinggal klik masuk saja. Setelah itu yang kelima nih, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional dan seleksi masuk di perguruan tinggi. Jadi, proses pendaftaran, di SIM KIP-nya sesuai jalur seleksi yang dipilih ya. Jadi kalau misalkan, seleksi nasional ya berarti melalui seleksi nasional, kalau misalkan perguruan tinggi, ya berarti seleksi perguruan tinggi. Kemudian yang keenam langkahnya, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik sebagai calon mahasiswa menerima KIP kuliah Merdeka. Jadi nanti akan diverifikasi lebih lanjut lagi oleh kampusnya ya, sebelum nanti diusulkan sebagai penerima KIP kuliah Merdeka. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan soal tahapan daftar KIP kuliah Merdeka untuk para warga nih ya. Jadi kalau yang mau, daftar KIP kuliah diikutin dulu nih 6 langkahnya, jangan sampai salah ya, nanti kalau salah agak ribet dan pastikan emailnya aktif. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa mendapat, menambah wawasan para warga tentang seputaran PIP pendidikan tinggi ya. Seperti biasa jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.